Halo semuanya, kembali lagi dengan Mimin dan kali ini kita akan melanjutkan series yang berjudul Pembalasan Dendam Sang Necromancer. Oh iya, buat kalian yang baru mengikuti series ini, kalian bisa mulai dari part 1 yang Mimin sediakan di deskripsi atau bisa langsung ke playlist yang ini ya. Ya udah, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke dalam alur manhwanya. Cerita kali ini dilanjutkan dengan diperlihatkannya seekor burung merpati yang tengah dielus oleh pemiliknya. Seraya mengatakan jika Cain akan menggunakan segala cara untuk memusnahkan Cha Jin-suk dan juga mereka semua. Lalu terlihat orang yang barusan berbicara ternyata adalah Godlich yang tengah berhadapan dengan asistennya yaitu Puppet. Kemudian pria itu pun juga kembali mengatakan jika Cain itu berbeda dengan Carmen, karena dia adalah orang yang sangat teliti dan tentu saja dia tidak akan membuat langkah secara gegabah. Sedangkan anggota Nenstar yang lainnya juga sudah tidak menyukai dirinya, maka dari itu tentu saja mereka tidak akan membantu pria itu. Bahkan mungkin saja mereka lebih menyukai jika Holy Kingdom dan juga Reverse Heaven saling menghancurkan. Lalu, pada akhirnya, apa yang paling dibutuhkan adalah uang. Dan untuk menangkap mereka yang saat ini berada di lantai bawah, maka sudah pasti Cain akan melakukan segala cara untuk persiapannya, yaitu mencari dana dengan sangat agresif. Dan di saat itulah mereka akan masuk dan membeli aset yang terpaksa dijual oleh Cain dengan harga yang sangat tinggi. Namun, mendengar rencana dari Godlich barusan, Elion yang juga berada di sana pun lantas mempertanyakan jika bukankah berarti itu akan memberikan Cain kekuasaan yang ia inginkan. Mendengar pertanyaan dari Elion sendiri sembari memainkan satu buah koin emas, Godlich pun hanya menjawab dengan memerintahkan perempuan itu agar tidak usah khawatir, karena tidak akan ada sesuatu yang lebih memuat ketagihan di dunia ini selain uang. Lalu di saat yang bersamaan, Godlich pun juga berpikir jika disinilah balas dendamnya akan dimulai, di mana ia akan membuat Cain merasa kecanduan. Setelah itu, sembari berdiri dan bertumpu pada sebuah meja yang berada di depannya, Godlich pun juga terdengar meminta Puppet untuk segera bersiap, karena mulai saat ini mereka akan sangat sibuk. Sebaliknya, hal yang sama juga berlaku kepada para Dark Elf, karena sudah saatnya para Dark Elf itu membayar bantuan yang telah didapatkan dari mereka. Mendengar hal itu, sembari menghela nafasnya panjang, Elion pun hanya bisa menjawab jika siapa sangka kalau mereka akan berurusan dengan penagih hutang yang kejam seperti Godlich. Sedangkan di saat yang bersamaan, terlihat pula Puppet yang berada di samping Elione dengan begitu bersemangat menjawab perkataan Godlich tadi, agar bosnya itu dapat menyerahkan semua kepadanya. Lalu terlihat dengan sorot matanya yang tajam, Godlich pun kembali berpikir jika sejauh ini semua telah berjalan sesuai dengan rencana. Selain itu, setelah berbulan-bulan terpisah dengan pelatihan dan peningkatan skill dari kelompoknya, maka ia harap itu sudah cukup. Di sisi lain terlihat Miho kini tengah berjalan sendirian di tengah-tengah hutan salju dengan pepohonan tinggi yang mengepung sekeliling tubuhnya. Tetapi setelah itu terdengar seseorang mempertanyakan kepada rekannya jika apakah ia yakin jika rubah itu, yaitu Miho, adalah salah satu rekannya Ghostface. Kemudian terlihat ada dua orang pria yang sama-sama berada di tengah-tengah hutan salju tengah memperhatikan Miho dengan begitu serius. Lalu terdengar salah satu pria mengatakan jika Miho itu memang berbeda dengan poster buronnya. Tetapi bagaimanapun tidak akan ada yang bisa menipu mata tajam mereka, yaitu para Beast Hunter. Mendengar salah seorang pria lain yang kini sudah siap untuk menembak Miho menggunakan senapan yang ia bawa pun juga langsung menjawab jika bagi mereka, yaitu dua saudara pemanjat lantai 500, Miho hanyalah seorang mangsa yang lemah. Dan setelah menangkap Miho, maka sudah pasti mereka akan mendapatkan hadiah yang besar dari para Nine Star. Kemudian terlihat senapan itu kini sudah diarahkan tepat pada tubuh Miho, dan tembakan itu pun langsung dilepaskan hingga membuat Miho yang mendengar suaranya pun langsung menoleh ke arah belakang. Tepat setelah itu, nampak segerombolan burung yang berada di dalam hutan salju saling berterbangan dengan begitu cepat seakan-akan menandakan jika sesuatu telah terjadi di dalam sana.
Namun setelah itu nampak sebuah tangan berbalutkan beberapa lembar kain perban berhasil menghentikan 3 buah peluru yang dilepaskan oleh salah satu beast hunter tadi tepat di sela-sela jarinya. Dan ternyata yang menghalangi peluru barusan untuk menghunus tubuh Miho adalah seorang pria dengan mata tajam juga aura kehijauan kental yang menyelimuti tubuhnya. Namun melihat apa yang baru saja terjadi, itu tentu saja membuat kedua beast hunter tadi merasa begitu terkejut. Lalu salah satu dari mereka pun mempertanyakan kalau bagaimana bisa pria itu menghentikan Flame Blast dengan tangan kosong, dan beast hunter lainnya yang tadi menembakkan peluru ke tubuh Miho pun juga ikut mengatakan jika itu sangatlah mustahil. Lalu dalam sepersekian detik terlihat pria yang berhasil menyelamatkan Miho tadi tiba-tiba saja bergerak dengan begitu cepat seraya mengarahkan bogemannya kepada salah satu beast hunter itu hingga membuat tubuhnya terpental jauh. Melihat rekannya diserang seperti itu sendiri, salah satu beast hunter lainnya yang masih dalam keadaan baik-baik saja pun terdengar langsung mengumpat, kemudian mengeluarkan senjatanya sembari bertanya-tanya jika dari manakah datangnya pria menyeramkan itu. Tetapi segera setelahnya barulah ia menyadari sesuatu. Kemudian sembari mengerahkan senjatanya ke tubuh pria yang menyelamatkan Miho tadi, ia pun juga kembali berpikir jika White Gi dan Jumper. Namun belum sempat ia menyelesaikan ucapannya, nampak di saat yang bersamaan pria tadi tiba-tiba saja bergerak dengan sangat cepat untuk menghindari serangannya, lalu balik menyerang dari arah belakang dengan kekuatan miliknya. Melihat kekuatan itu sendiri tentu saja membuat beast hunter tadi merasa begitu panik, seraya kembali berpikir jika tidak mungkin. Dan kekuatan pria tadi pun langsung mengempas wajah sang beast hunter dengan begitu dahsyat. Bahkan saking dahsyatnya, kekuatan itu sampai-sampai dapat membelah sebuah bukit yang berada di sekitar mereka hingga terpecah menjadi 2 bagian. Setelahnya nampak pria itu kini tengah memperhatikan sang beast hunter yang telah mati akibat dari serangannya yang begitu dahsyat, sembari menggendong tubuh kecil Miho di salah satu lengannya. Dan ternyata dia adalah The Star of Combat, Cha Gyung-hun. Di sisi lain, tepatnya di lantai 100, terlihat Haryu dan juga Jinsuk tengah berdiri di atas sebuah tebing sembari memperhatikan pemukiman yang berada di bawah mereka. Kemudian terdengar Haryu mengatakan kepada Jinsuk jika ini butuh waktu sedikit lama dari yang mereka kira. Mendengar itu, Jinsuk pun hanya menjawab kalau menyembunyikan identitasnya sembari memanjat. Ternyata memang lebih repot dari apa yang ia bayangkan. Selain itu, seharusnya mereka semua juga sudah bertemu di lantai 100 hari ini. Tetapi yang lainnya, mereka semua datang terlambat. Namun, mendengar perkataan Jinsuk barusan, Haryu sama sekali tidak meresponnya dan nampak hanya terdiam saja. Hingga setelahnya, terlihat matanya berubah menjadi merah tajam kala menyadari kalau tidak jauh dari tempat mereka berada, sekarang ada sebuah desa Dokaibi. Menyadari adanya hal aneh dari Haryu, Jinsuk sendiri pun tentu saja langsung mengerti, lalu ia pun langsung mempertanyakan kepada Haryu jika ia ingin memeriksanya, bukan? Namun mendengar pertanyaan dari Jinsuk barusan, dengan begitu gelagapan Haryu pun hanya menjawab jika tidak untuk sekarang, karena saat ini bukan waktunya untuk mengurus hal seperti itu. Tetapi mendengar jawaban dari Haryu sendiri, Jinsuk pun lantas kembali mengatakan jika ayolah, apakah Haryu pikir ia tidak mengetahui kalau ada sebuah desa Dokaibi di dekat mereka berada saat ini. Namun setelahnya terdengar Haryu meminta maaf kepada Jinsuk karena ia malah terganggu saat mereka sedang mempunyai hal besar di depan. Tetapi mendengar ucapan maaf dari Haryu sendiri sembari mengeluarkan kekuatannya, Jinsuk pun hanya menjawab jika ya tidak ada salahnya kalau Haryu ingin melihat sekilas dari jauh. Dan ternyata Jinsuk barusan menggunakan kekuatannya untuk mengeluarkan Vulkan dan juga Tun. Lalu saat mereka berdua sudah keluar, terdengar Vulkan mengatakan kepada Haryu jika mereka kini akan pergi bersama. Dan di saat yang bersamaan, Tun pun juga mengatakan kepada Jinsuk agar ia dapat mempercayakan semua kepada dirinya. Mendengar ucapan kedua orang itu sendiri dengan senyum yang mengembang, Haryu pun juga tak lupa untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada Jinsuk karena sudah mengizinkan dirinya untuk memeriksa keberadaan dari desa Dokaibi. Ia dan juga yang lainnya berjanji akan segera kembali. Setelahnya terlihat mereka bertiga kini tengah pergi menghilang dari pandangan Jinsuk untuk menuju ke desa Dokaibi yang berada tak jauh dari mereka.
Lalu di saat yang bersamaan, Jinsuk pun juga berpikir kalau seiring dengan berjalannya waktu, mereka telah berhasil tumbuh menjadi lebih kuat. Tetapi Summoning Magic miliknya tak akan berguna untuk melawan Holy Energy milik Kain. Bahkan satu-satunya alasan kenapa mereka bisa mengalahkan Carmen itu karena ia terus memaksakan diri untuk mengatasi penalti. Namun, kini ia sendiri tidak yakin kalau ia dan juga para rekan-rekannya akan bisa menang dengan cara yang sama lagi. Dan untuk mengalahkan Kain, yaitu bajingan yang licik dan kejam itu, maka tentu saja Jinsuk harus lebih kuat dari orang itu. Dan kunci dari kekuatannya saat ini adalah pada Choi Kyung-hun. Ia harus segera bertemu dengannya dan juga masternya, yaitu Emperor of Empathy Test, dan belajar darinya. Jika ia berhasil menguasai martial art test sebagai All-Master, maka sepenuhnya pasti ia akan bisa mengalahkan Kain. Namun masalahnya, ia sendiri juga belum bisa menemukan di mana keberadaan dari Choi Kyung-hun. Namun saat Jinsuk tengah asik tenggelam dalam pikirannya, tiba-tiba saja ia dikejutkan dengan sesuatu dahsyat yang tiba-tiba saja muncul tak jauh di belakangnya. Kemudian sembari melirik ke belakang, terdengar Jinsuk kembali mempertanyakan jika di manakah keberadaan orang itu, yaitu Choi Kyung-hun. Tetapi ternyata sesuatu itu barusan muncul di sekitar Haryu, Vulkan dan juga Tun berada. Kemudian dari balik asap yang cukup tebal, terdengar seseorang wanita mengatakan jika bukankah sudah ia bilang kalau ia akan menunggu mereka di lantai 100. Dan ternyata perempuan yang muncul barusan adalah Hemiel. Melihat kedatangan dari Hemiel sendiri itu pun tentu saja membuat Haryu langsung merasa begitu murka. Sedangkan di sisi lain menyadari adanya bahaya, Jinsuk sendiri pun tentu saja merasa sedikit khawatir karena holy energy yang ia rasakan ini itu adalah Hemiel dan tentu saja ia harus segera pergi untuk membantu mereka semua. Tetapi belum saja Jinsuk sempat menyusul mereka, terlihat salah seorang anggota Nine Star yaitu Donas Taylor tiba-tiba saja muncul dari arah belakang tubuhnya dan berusaha untuk menyerang dengan senjata yang pria itu bawa. Namun tanpa membutuhkan waktu yang lama, Jinsuk pun tentu saja langsung menyadari kehadiran dari Donas. Lalu dengan cepat ia pun juga langsung mengeluarkan kekuatannya untuk menangkis serangan dari Donas. Melihat gerak cepat dari Jinsuk sendiri, Donas pun lantas mempertanyakan jika apakah ia telah memblokir pedangnya dan apakah Jinsuk itu memang benar-benar telah bangkit dari kematian. Mendengar itu sendiri sembari menggertakkan giginya kuat, Jinsuk pun hanya menjawab jika pria itu kan Sword Saint Donas Taylor. Setelahnya nampak Donas kembali menyerang Jinsuk dengan sangat brutal, bahkan sampai-sampai dapat membalas sebuah batu yang berada di sekitar mereka. Kemudian terjadilah perang pedang antara Jinsuk dan juga Donas, hingga pada akhirnya membuat posisi Jinsuk jadi terpojok dan Akiba terus mencoba untuk memblokir serangan dari Donas yang juga terus berusaha untuk mengalahkannya. Melihat Jinsuk terus menghindari serangannya, Donas pun terdengar tertawa dengan begitu keras, seraya mempertanyakan jika apakah Death Star yang kuat sepertinya itu memang hanya akan berdiri dan terus memblokir serangannya saja. Mendengar pertanyaan dari Donas sendiri dengan tenang, Jinsuk pun hanya menjawab dengan mempertanyakan jika mengapa ia sampai-sampai datang ke sini. Mendengar pertanyaan itu sembari kembali bergerak untuk menyerang Jinsuk, Donas pun langsung menjawab dengan balik mempertanyakan jika apakah Jinsuk merasa terkejut karena ia sendiri yang tiba-tiba datang ke lantai 100. Melihat Donas kembali menyerang dirinya dengan begitu nafsu, Jinsuk sendiri dengan cepat pun tentu saja langsung memblokir kembali serangan itu menggunakan pedang yang ia punya, sampai membuat pedang itu menjadi sedikit mengalami keretakan. Setelahnya terjadilah adu kekuatan selama beberapa saat. Kemudian masih bertahan di posisi masing-masing, Donas pun terdengar kembali mempertanyakan kepada Jinsuk jika apakah ia tahu apa alasan dirinya sampai jauh-jauh datang sendiri ke sini, meskipun pada akhirnya ia akan mendapat penalti. Namun kalau ia dapat membunuh Jinsuk, maka penalti itu bukanlah sebuah masalah yang besar. Mendengar ucapan Donas sendiri itu pun ternyata cukup untuk membuat Jinsuk merasa sedikit terkejut sekaligus was-was. Lalu karena keterkejutannya itu, Jinsuk pun nampaknya jadi kehilangan fokus sampai membuatnya terhempas ke belakang. Dan tentu saja membuat kesempatan bagi Donas untuk menyerang balik pria itu. Saat Jinsuk sudah terhempas hingga hampir menabrak sebuah menara yang berada di belakangnya,
Nampak Donas langsung menyerang tubuh pria itu menggunakan kekuatannya yang cukup besar, bahkan sampai membuat menara itu hancur berkeping-keping. Melihat kejadian itu sendiri tentu saja membuat orang-orang yang berada di bawahnya merasa begitu terkejut, lalu saling mempertanyakan jika apakah yang sebenarnya sedang terjadi karena sesuatu tiba-tiba saja terbang, dan kira-kira siapakah orang yang berani membuat kekacauan di tengah-tengah kota di lantai 100. Lalu kembali lagi pada pertarungan antara kedua orang tadi, nampak Donas bergerak dengan begitu cepat untuk mendekati Jinsuk yang masih berada di bawah kepulan asap akibat tertimbun reruntuhan dari menara tadi, seraya mengatakan jika tidak bisakah ia gambarkan betapa bersyukurnya ia saat mengetahui bahwa Cha Jinsuk ternyata masih hidup. Dan hari itu yaitu 10 tahun yang lalu, di mana hari saat Cha Jinsuk dikalahkan. Meskipun semua anggota Nightstar telah mengkhianatinya, ia tetap berdiri tegak. Bahkan Donas sendiri telah mengeluarkan segalanya untuk mengalahkan pria itu. Tetapi pada akhirnya Cha Jinsuk hanya menertawainya. Namun hari ini dia akan membalas semua penghinaan itu. Namun saat Donas hendak kembali mencoba untuk menyerang Jinsuk, nampak sistem tiba-tiba saja muncul tepat di hadapannya dan memberi peringatan bahwa kini penalti telah diaktifkan. Tetapi melihat peringatan itu sendiri, dengan cepat Donas pun langsung membelahnya menggunakan pedang yang ia bawa. Bahkan tebasan dari pedang itu tidak hanya dapat membelah sistem, tetapi juga membelah bangunan-bangunan yang berada di sekitar pria itu hingga terpecah menjadi 2 bagian. Lalu dengan keberaniannya, Donas pun juga kembali mengatakan kalau ia tidak peduli dengan penalti itu. Namun segera setelahnya, terlihat sesuatu berwarna keunguan tiba-tiba saja meledak dengan begitu dahsyat di atas tubuh Donas, sehingga membuat pria itu merasa sedikit terkejut. Lalu ledakan tadi tiba-tiba saja berubah menjadi sebuah gumpalan, kemudian bergerak mendekati Donas hingga membuat pria itu pun merasa sedikit terkejut sekaligus kebingungan. Namun setelahnya terlihat gumpalan itu ditebas secara bertubi-tubi oleh Donas hingga membuatnya terbelah menjadi beberapa serpihan. Kemudian nampak Jinsuk muncul tak jauh dari Donas, kemudian mempertanyakan jika apakah Donas benar-benar yakin akan melawan dirinya meskipun ia harus menerima penalti. Namun satu hal yang harus ia tahu, yaitu pada akhirnya ia hanya akan bergabung dengan sampah karena tidak bisa melawan dirinya. Dan kini ia tiba-tiba saja datang karena ingin membalas luka lama. Itu sungguh-sungguh sangat konyol. Di saat yang bersamaan nampak Jinsuk mengeluarkan kekuatan dari sebelah matanya, hingga lama-kelamaan kekuatan itu pun berubah menjadi sangat besar, sampai-sampai membuat Donas seakan terjebak dalam lingkup mengerikan bersama dengan Jinsuk. Namun melihat kekuatan yang cukup mengerikan itu sendiri, terdengar Donas tertawa selama beberapa saat, lalu mempertanyakan kepada Jinsuk jika apakah ini adalah kekuatan yang telah berhasil digunakan untuk mengalahkan Carmen. Namun di saat yang bersamaan terlihat Jinsuk yang kini tubuhnya telah diselimuti oleh demonic energi yang sangat mengerikan menatap Donas dengan begitu tajam, yang tentu saja membuat pria itu lagi-lagi merasa cukup terkejut. Lalu dalam sepersekian detik nampak dari sorot retina mata Donas, Jinsuk kini sudah berada tepat di hadapannya, kemudian menatapnya dengan begitu menakutkan hingga selanjutnya langsung menyerang wajah Donas menggunakan sebelah tangannya sampai-sampai membuat pria itu berteriak kesakitan. Lalu terlihat serangan dari Jinsuk membuat wajah Donas mengeluarkan sebuah cairan merah. Tak berhenti sampai di situ, nampak Jinsuk kembali menyerang Donas menggunakan kekuatan demonic energinya yang begitu dahsyat hingga membuat tubuhnya terpental ke tanah dengan begitu kuat. Tetapi setelah menerima beberapa serangan dari Jinsuk, ternyata Donas masih bisa bertahan. Lalu dengan kondisi sebelah pipinya yang kini telah terluka parah, ia pun juga terdengar mengumpat dengan begitu kesal, seraya mempertanyakan jika sebenarnya apakah yang baru saja terjadi. Kemudian nampak Jinsuk yang masih diselimuti oleh demonic energi menatap dirinya dengan begitu gagah. Lalu sembari balik menatap Jinsuk yang kini tengah bergerak untuk turun ke tanah, Donas pun hanya bisa menggerutu dengan mempertanyakan jika kenapa Cha Jinsuk ia selalu menjadi lebih kuat setiap kali mereka bertemu. Setelahnya terdengar Jinsuk tertawa selama beberapa saat, lalu mengatakan kepada Donas kalau sepertinya ia makin mirip dengan wajah lamanya yang jelek. Mendengar ucapan Jinsuk sendiri, itu tiba-tiba saja membuat Donas merasa begitu terkejut, lalu mempertanyakan jika apakah maksud dari ucapan Jinsuk barusan.
Melihat kebingungan dari Donas sendiri dengan senyum penuh dengan niat tersembunyi, Jinsuk pun lantas menjawab dengan balik mempertanyakan jika apakah Donas pikir dirinya tidak tahu kalau ia itu telah melakukan operasi untuk mengubah wajah agar terlihat seperti wajahnya setelah ia mati. Mendengar ucapan Jinsuk barusan, nampak Donas hanya bisa terdiam tidak menjawab sepatah kata apapun. Lalu Jinsuk pun juga kembali melanjutkan ucapannya kalau ia tahu jika dirinya memang sedikit tampan di masa lalu, ia juga sedikit terkenal, tetapi bukan berarti itu adalah ia, yaitu Donas saat mereka mendaki bersama. Donas memang jadi yang paling tidak populer karena wajah jeleknya itu. Apakah Donas pikir ia tidak sadar bahwa sebenarnya Donas iri kepada dirinya dan juga popularitasnya? Ia mungkin tidak menyadari, tetapi bagi Jinsuk itu semua sangat membuatnya merinding, yaitu melihat Donas perlahan-lahan menjadi dirinya. Namun mau bagaimanapun, wajah asli sampahnya itu tidak akan bisa meniru wajahnya dengan benar. Namun mendengar semua ejekan-ejekan yang diberikan oleh Jinsuk tentu saja membuat Donas merasa begitu murka. Kemudian sembari menggertakkan kedua gigi atas dan bawahnya, ia pun lantas mengatakan kepada Jinsuk jika ia pasti akan menyesal karena mengatakan hal itu kepada dirinya. Lalu di saat yang bersamaan, nampak Donas kembali mempersiapkan dirinya untuk menyerang Jinsuk lagi. Tetapi melihat semangat dari Donas yang begitu membara, Jinsuk sendiri pun nampak langsung mengeluarkan tam seraya mempertanyakan kepada Donas jika apakah ia benar-benar ingin mencobanya. Kemudian tanpa basa-basi, Jinsuk pun terdengar langsung memerintahkan tam untuk segera melahap habis tubuh Donas. Namun di saat yang bersamaan, nampak Donas langsung membelah tubuh Tam kemudian menyerap kekuatannya hingga membuat sebuah ledakan yang begitu dahsyat, bahkan hingga membelah salah satu bangunan menjadi dua bagian. Tak hanya itu, kekuatan Donas pun bahkan sampai-sampai membuat lengan sebelah kanan Jinsuk ikut terbelah. Lalu setelah berhasil melakukan serangan mengerikan itu, terdengar Donas mengatakan kepada Jinsuk jika sudah ia bilang bukan kalau Jinsuk ia pasti akan menyesal. Dan ya, segini dulu video pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menonton video Mimin sampai akhir. Dan Mimin minta maaf jika ada salah kata atau pengucapan dalam video. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.